Ada masanya, ada saatnya dalam hidup ini kita sudah berusaha all out, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Down. Apa resep dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia yang lapang ini terasa sempit, wang qata'an ankal asbab, segala sebab musabab sudah dilakukan tapi rasanya sudah putus, apa yang dilakukan? Tawadda, ambil wudu, wudu'an jadidan, perbaharui wudu'mu, wa shalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Wa Allah, doa kepada Allah. Ambil wudu, tajdid wudu, perbarui wudu, salat sunat 2 rakaat, doa. Wa atahadda, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, aku tantang engkau ayatiyaka al-farj. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam hidupmu qabla an tusallim min salatik. Sebelum engkau salam dari salatmu 2 rakaat itu, solusi sudah engkau temukan. Singa mimbar dari Kairo, Mesir, bernama Syekh Abdul Hamid Kish. Maaf, beliau dharir, tak dapat melihat, tapi hatinya terang benderang. Apa kata beliau? Nahnu qaumun idza daqat binad dunya ittasa'at lana sama. Kami, kita ini adalah orang-orang yang ketika dunia ini terasa sempit, maka langit lapang. Pakai fanai'as, maka bagaimana mungkin kita berputus asa? Allahumma zidna bika thiqatan. Ya Allah, tambahkan rasa percaya kami, keyakinan kami dalam diri kami. Waj'alna minal mutawakkilina 'alaik. Jadikan kami orang-orang yang bertawakal hanya kepadamu, berserah diri hanya kepadamu, berharap kepadamu, dan mewakilkan segala peristiwa hidup ini hanya kepadamu, ya Allah. Kata Ibrahim bin Adham, az-zuhdu faraghul qalbi minad dunya, la faraghul yad. Zuhud itu hati kosong dari dunia, bukan tangan kosong dari dunia. Dalam makna, artinya orang boleh tangannya berisi dunia, ada uang, ada dinar, emas, ada dirham, perak, ada jabatan, ada kekuasaan, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Banyak orang sekarang mengatakan tidak penting punya karena merusak hati, tapi sebenarnya dalam hatinya penuh dengan dunia. Maka diperbaiki, diperbetulkan ini definisi zuhud ini. Az-zuhdu faraghul qalbi minad dunya, kosongkan hati dari dunia. La faraghul yad, bukan tangan yang kosong. Pesan hikmah Ibrahim bin Adham. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Idza faqadtal mal lam tafqad syai'an." Kalau engkau kehilangan harta, sesungguhnya kau tidak ada kehilangan apa-apa. Wa idza faqadta as-sihhata faqadta ba'd asy-syai'. Kalau engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan sebagian. Wa idza faqadtal akhlaqa faqadta kull syai'. Tapi kalau engkau sudah kehilangan akhlak, budi pekerti, maka engkau pasti sudah kehilangan segala-galanya. Jadi segalanya diukur dengan akhlak. Begitu pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa tanda orang itu diterima Allah atau ditolak Allah? Apakah dari pakaiannya, apakah dari gayanya? Ini yang tahu orang itu sendiri. Apa pesan Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in? Min alamati i'radillah 'anil 'abdi, di antara tanda orang itu ditolak oleh Allah, ayaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Orang itu sibuk dengan sesuatu yang tak penting. Nah, itu tanda orang ditolak Allah SWT. Sibuk dengan sesuatu yang tak penting. Apa itu? Banyak sekali sekarang. Nanti kalau disebutkan semua orang tersinggung. Pokoknya tak ada pentingnya untuk urusan akhirat, tapi dia sibuk habis waktu untuk itu. Apakah dalam masalah kendaraan, masalah binatang, masalah hewan, masalah burung. Tak ada pentingnya untuk alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, tapi habis waktunya untuk itu. Tanda ditolak Allah SWT. Di antara pesan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, as'abu anwa'il firaq. Mati berpisah dengan dunia menyakitkan, merantau berpisah dengan keluarga menyakitkan, tapi ada perpisahan yang paling menyakitkan. As'abu anwa'il firaq, perpisahan yang paling menyakitkan adalah antufariqa ruhul iman jasadak. Ruh iman meninggalkan jasadmu, berpisah dengan jasad, tapi kau masih hidup. Fatakunu ibadatuka mujarrad harakatin syafahiyah. Fatakunu ibadatuka, ketika ruh iman itu sudah keluar dari jasadmu berpisah, maka pada saat itu ibadahmu mujarrad harakat syafawiyah, hanya gerakan-gerakan tubuh, lisan, lidah saja, tak lagi ada ruh di dalamnya. Kadang kalau kita dizalimi orang, kita mungkin emosi, marah, tersinggung. Tapi ada satu resep dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Idza zalamaka ahadun, kalau engkau dianiaya, dizalimi orang, fala tantaqim minhu, jangan dendam. Bal raqib min ba'id, lihat dari jauh. Fasataral qadar, engkau akan melihat takdir bekerja. Fal qadar yubda fi tasfiyatil hisabat.
Qadar sedang melakukan seleksi dalam perhitungan. Yumahhil wala yuhmil. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melalui takdirnya sedang menunda azab itu, sedang menunda balasan, bukan berarti lalai dan menyia-nyiakan. Jadi kalau nampak yang menzolimi itu hidupnya enak, nyaman, tentram, adem, ayem, bukan berarti Allah membiarkan, tapi azab sedang ditunda Allah. Yumahhil wala yuhmil. Ditunda bukan berarti dilupakan. Di antara pesan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, talabna tarkadz dzunubi fawajadnahu bi salatid duha. Kami mencari bagaimana cara meninggalkan dosa, kami menemukan resepnya dalam salat duha. Wa talabna dhiya'al quburi fawajadnahu fi qira'atil Qur'an. Kami mencari bagaimana supaya kubur kami nanti terang benderang, kami menemukannya dalam rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Wa talabna 'uburas sirati fawajadnahu fi shaumi was shadaqah. Kami mencari pula bagaimana caranya nanti supaya cepat saat meniti titian Shiratal Mustaqim, kami menemukannya dalam puasa dan sedekah. Wa talabna dhillal 'arsy fawajadnahu fi suhbatis salihin. Dan ketika kami mencari bagaimana nanti supaya dapat naungan di padang mahsyar, kami menemukannya dengan rajin-rajin bersahabat dengan orang-orang soleh. Siapa itu orang yang beruntung? Macam-macam definisi. Petani mengatakan yang beruntung yang panennya banyak. Peternak yang mengatakan beruntung kalau ternak ikannya berhasil. Pedagang mengatakan beruntung kalau modalnya sedikit-dikitnya, untungnya sebesar-besarnya. Tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-mahzuzuna itsnain. Orang yang beruntung itu cuma dua. Yang pertama, man barra biwalidayhi qabla an yufariquhu. Orang yang sempat berbakti menyenangkan kedua orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal. Yang kedua, wa man ardallaha qabla an yalqahu. Orang yang sempat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha beribadah, ridha saat menerima apapun ujian dari Allah, qabla an yalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beruntung. Suatu ketika Ibrahim bin Adham bertanya kepada seorang laki-laki, "Ayajri fi hadzal kaunu syai'un la yuriduhullah?" Apakah mungkin sesuatu yang tidak diinginkan Allah terjadi di alam ini? Orang itu menjawab, "Tidak, tak mungkin." Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Afayanqusu min rizqika syai'un qaddarallahu lak?" Apakah mungkin rezeki yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu tiba-tiba rezeki itu berkurang? Orang itu menjawab, "La, tidak mungkin." Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Afayanqusu min ajlika lahzatan katabahallahu fil hayah?" Apakah mungkin umurmu yang sudah ditetapkan Allah itu bisa berkurang sesaat padahal sudah menjadi ketetapan takdir? Dia berkata, "Kalla, tidak." Apa kata Ibrahim bin Adham? "Fa'alamal hammu idzan?" Lalu kenapa risau? Kenapa gelisah? Kenapa susah hati? Kenapa bermuram durja? Kenapa galau? Ada seorang ateis bertanya kepada Syekh Ahmad Deedat, "Ma huwa syu'uruka law mutta waqtashafta annal akhirata kadhibun?" Bagaimana kira-kira perasaanmu ketika engkau mati? Kata si ateis, bagaimana kira-kira perasaanmu wahai Syekh Ahmad Deedat ketika engkau mati ternyata akhirat itu tidak ada? Azab kubur itu tidak ada, neraka tidak ada. Bagaimana perasaan? Dijawab oleh Syekh Ahmad Deedat, "Laisa aswa' min syu'urika indama tamutu wa taktashifu annaha haqiqah." Perasaanku tidak jauh lebih jelek daripada perasaanmu kalau ternyata setelah mati rupanya akhirat itu ada dan nyata. Man wahaba nafsahu lid-dunya lan tu'tiyahu ad-dunya illa qit'atan minal ardi. Siapa yang memberikan dirinya untuk dunia, all out untuk memberikan jiwa raga untuk dunia ini, dunia hanya membalasnya dengan memberikan sepotong tanah untuk apa? Liyudfana fihi, supaya dia dikubur di tanah itu. Pergi pagi pulang sore sibuk, dunia hanya membalas dengan sepotong tanah untuk liang lahat. Wa man wahaba nafsahu lillah, tapi siapa yang memberikan dirinya untuk Allah, apa yang akan dibalas Allah? Sayu'tihillahu jannatan, Allah akan memberikan kepada dia surga, 'arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan Allah pada orang-orang yang bertakwa. Pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "La tahzan ala khillin tufariquhu." Jangan pernah bersedih kalau engkau berpisah dengan sahabat. Idza lam yakun tab'al wafa'i fihi, kalau memang tak ada sifat menunaikan janji dalam dirinya. Faminhum katajir ra'si talbasuhu, ada di antara sahabat itu yang sifatnya seperti mahkota yang mesti kau letakkan di atas kepala.
Wa minhum kaqadimin na'li tarmihi. Tapi ada pula sahabat itu seperti sendal usang yang mesti kau campak. Pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ajibtu li salas. Aku heran melihat 3 orang. Rajulun yajri wara'al mali wal malu tarikuhu. Ada orang yang berjalan di belakang harta, sibuk mengejar harta, harta meninggalkan dia, ditinggalkan harta. Rajulun yaqafu 'ala rizqi wallahu raziquhu. Ada orang yang terlalu cemas, takut tak dapat rezeki, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberinya rezeki. Rajulun yabnal qusura. Orang yang membangun istana megah mewah, wal qabru maskanuhu, padahal tempatnya yang abadi adalah kubur. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina, ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai obsesi cita-cita tertinggikan. Warzuqna husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah, wal firdausal a'la, dan surga jannatul firdaus. Siapa orang yang paling berakal? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjawab, aqalun nas, orang yang paling berakal, man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Dia lebih dulu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Wa anara qabrahu qabla an yaskunahu. Dia lebih dulu menerangi kuburnya, makamnya, sebelum dia menempati alam barzakh, alam kubur itu. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Dia lebih dulu ridha kepada Allah, dia ikuti perintahnya, dia jauhi larangannya, ridha, dia menerima itu semua qabla an yalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling berakal, orang paling cerdas menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di antara kata-kata hikmah, kun saburan fal asya'ul jamilatu tahtaju li waqtin. Sabarlah, karena sesuatu yang indah perlu waktu. Kadang kita tidak sabar. Sedang bunga saja yang kembangnya sesaat, harum semerbaknya sementara, dia perlu waktu untuk mekar. Apalagi suatu keindahan dalam hidup. Kun saburan, sabarlah, fal asya'al jamilatu tahtaju li waqtin. Karena segala sesuatu yang indah perlu waktu. Sabar, tunggu, yakini, berdoa kepada Allah, dia akan tiba masanya dan akan indah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, buruk. Apa itu baik, apa itu buruk? Tentunya kita mengikut Nabi SAW. Al-birru husnul khuluq. Baik adalah budi pekerti, akhlak yang baik. Wal ismu, dosa tidak baik. Ma haka fi sadrika, dadamu terasa sempit. Wa karita ayat tali'a alaihi nas, dan engkau takut dilihat orang lain. Lalu kemudian Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama ahli hadis, ulama ahli ibadah, ahli zuhud, mengomentari husnul khuluq, akhlak yang baik itu apa? Kata beliau 3. Bastul wajhi, wajah cerah, tidak berkerut. Wa badlul ma'ruf, berbuat baik, semua orang mendapatkan kebaikan. Wa kaful adza, menahan diri untuk tidak menzalimi, menganiaya, menyusahkan orang lain. Kalau ada 3 itu, insyaallah kita sudah melakukan husnul khuluq. Al-barru husnul khuluq. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Innal quluba idza tanafara wudduha mislu zujaji kasruha la yujbaru. Sesungguhnya hati itu kalau dia sudah kasih sayangnya hancur berkeping, seperti kaca yang hancur berserakan, tak mungkin dapat direkat kembali. Pesan hikmah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di antara pesan Imam Abdullah ibn Mubarak, antum ila qalilin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Antum, kamu, ila qalilin minal adab, sedikit saja adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral, lebih baik, ahwaj, itu lebih kamu perlukan, minkum ila kathirin minal ilmi, daripada kathir, banyak ilmu tapi tak beradab. Itulah di antara pesan Abdullah ibn Mubarak. Kadang kalau ada kawan berubah sikap ke kita, lalu kita sedih. Apa pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? La tahzan, jangan sedih. Indama yahjuruka, kalau ada teman yang meninggalkanmu, au yataghayyaru 'alaikal ba'du, atau orang berubah sikap terhadapmu, jangan sedih. Rubama hiya da'watuka dzata lailatin, boleh jadi itu adalah salah satu doamu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mana? Wasrif anni syarra ma qadait, alihkanlah, jauhkanlah dariku takdir yang jelek. Subscribe, like,